Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor hari ini membacakan putusan sela dalam kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Putusan sela menyatakan menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa Johnny G. Plate sehingga sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara. 1. Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny G. Plate tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Johnny G. Plate dengan surat dakwaan register perkara nomor PDS 24-M114-FT1-06 2023 tertanggal 16 Juni 2023. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 18 Juli. Kami ulangi, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Fazal Henry SAMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rianto Adam Ponto SAMH serta Kolonel Sukartono SAMH Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Tastau Sianipar SAMH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Bagaimana perkembangan terkini sidang kasus korupsi BTS dengan terdakwa Johnny G. Plate? Ada rekan Haidar Fasyal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat siang Fasyal, silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Yang dapat kami informasikan bahwa terkait dengan sidang lanjutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan BTS Tower 4G dan juga infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti ini telah sepenuhnya berakhir sekitar beberapa saat yang lalu, tepatnya pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Usai sebelumnya ini sidang dimulai oleh Majelis Hakim pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Dan jika saya bisa informasikan tadi dalam jalannya persidangan memang pembacaan putusan sela yang dilakukan oleh Majelis Hakim ini tadi dilakukan secara bergantian terhadap 3 terdakwa. Tadi yang pertama dilakukan pembacaan putusan sela ini adalah Anang Ahmad Latif selaku ex-direktur utama Bakti Kominfo, lalu dilanjutkan oleh Johnny G. Plate selaku mantan Menkominfo dan juga dilanjutkan kembali oleh Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia. Dan jika tadi saya bisa informasikan poin-poin apa saja kemudian yang lahir dari sidang tersebut, khususnya pada pembacaan sela di terdakwa Johnny G. Plate. Tadi memang Majelis Hakim melakukan pembacaan putusan sela. Putusan sela ini dibacakan oleh Majelis Hakim hanya pokok-pokok perkaranya saja. Lalu kemudian menurut Majelis Hakim surat dakwaan yang diajukan ataupun yang dikirimkan oleh Jaksa Penuntut Umum ini telah memenuhi syarat, baik syarat formil maupun syarat material. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini dinilai oleh Majelis Hakim telah dimuat secara cermat, lengkap dan juga jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Johnny G. Plate. Sedangkan untuk surat eksepsi yang diajukan oleh Johnny G. Plate itu sendiri, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang perlu dibuktikan lagi di dalam sidang-sidang selanjutnya dengan menghadirkan saksi-saksi, alat bukti, dan juga tentunya pemeriksaan terhadap terdakwa itu sendiri. Yang menarik juga tadi pemirsa dapat kami informasikan ketika Majelis Hakim melakukan bantahan begitu terhadap poin eksepsi yang sempat diajukan oleh Johnny G. Plate yang mana di dalam eksepsinya Johnny G. Plate mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur
BTS 4G ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo, bukan dari keinginan sendiri. Namun dalam hal ini, dalam bantahannya tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa perintah Presiden ini merupakan kebijakan dan tidak boleh ada penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Jadi pemirsa, dapat kami informasikan bahwa intinya dalam persidangan hari ini adalah segala eksepsi yang diajukan oleh ketiga terdakwa ini kesemuanya dapat diterima oleh Majelis Hakim. Lalu Majelis Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara kasus ini dan juga menggunakan putusan perkara nantinya akan dilakukan di putusan akhir. Untuk sementara demikian, informasi terakhir saya lupa, sidang selanjutnya nantinya akan dilanjutkan pada pekan depan tanggal 25 Juli tahun 2023 dengan agenda melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi jaksa penuntut umum. Kembali ke Anda, Putri. Baik, terima kasih Haidar Faisal melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.